Hai semuanya, ada satu kalimat sederhana yang sering kita dengar, tapi jarang benar-benar kita resapi. Hidup itu cuma sekali. Kalimat ini terdengar klise, sudah ribuan kali diucapkan orang, tapi seringkali kita memperlakukan hidup seakan-akan kita masih punya cadangan, punya lembaran lain setelah yang ini selesai. Kita menunda banyak hal, menunggu waktu yang tepat, menunggu saat di mana semuanya akan sempurna. Padahal kalau dipikir-pikir, kesempurnaan itu jarang datang, dan waktu yang kita tunggu-tunggu itu mungkin tidak pernah ada. Karena itu, yang bisa kita lakukan hanyalah menangkap hari ini, merengkuhnya dengan segala kekurangannya, dan mencoba mengisinya dengan hal-hal yang berarti. Menangkap hari ini bukan berarti harus melakukan sesuatu yang besar atau spektakuler setiap harinya. Banyak orang keliru mengira bahwa hidup sepenuhnya itu artinya setiap hari harus penuh dengan prestasi, perjalanan jauh, atau pengalaman luar biasa. Padahal, sesederhana tersenyum di pagi hari, minum kopi sambil menikmati aroma yang menenangkan, atau mengucapkan kata baik pada orang lain juga bagian dari menangkap hari. Karena hidup tidak melulu soal pencapaian besar, tapi soal detail kecil yang seringkali justru lebih mengisi hati kita. Kita terlalu sibuk memikirkan masa depan, menghitung-hitung rencana, menulis target tahunan, bahkan kadang memaksakan diri untuk selalu produktif. Tapi saking fokusnya pada masa depan, kita lupa bahwa hidup ini berlangsung sekarang, di detik ini. Masa depan yang kita tunggu-tunggu itu sebenarnya adalah rangkaian dari hari-hari kecil yang sedang kita jalani. Kalau hari ini kita sia-siakan, maka masa depan itu pun akan kosong. Jadi, menangkap hari ini bukan sekadar slogan motivasi, tapi kesadaran sederhana bahwa apa yang benar-benar kita punya hanyalah momen ini. Kalau kita perhatikan, banyak orang terjebak dalam penyesalan masa lalu. Mereka terus mengulang-ulang kesalahan, merasa malu dengan kegagalan, atau menyesali keputusan yang sudah terlanjur diambil. Penyesalan itu wajar, tapi jangan sampai membuat kita buta pada kesempatan yang ada di depan mata. Hari ini selalu menawarkan peluang baru untuk memperbaiki, untuk melanjutkan, untuk memulai ulang. Tidak ada gunanya menoleh terlalu lama ke belakang, karena kita tidak sedang berjalan mundur. Justru dengan berani menatap hari ini, kita bisa mengubah arah dan pelan-pelan menyusun kembali apa yang pernah berantakan. Selain penyesaran masa lalu, ada juga kecemasan tentang masa depan. Kita seringkali lebih sibuk memikirkan bagaimana nanti kalau gagal, bagaimana kalau tidak sesuai rencana, atau bagaimana kalau orang lain lebih baik dari saya. Semua bagaimana itu membuat kita lumpuh, padahal hari ini sudah menunggu untuk dijalani. Menangkap hari ini berarti berani melepaskan sebagian kecemasan itu, tidak membiarkannya menguasai diri, dan memilih untuk bertindak sekarang. Karena masa depan yang lebih terjamin kalau kita mengisi hari ini dengan sesuatu yang nyata, bukan dengan rasa cemas yang tidak bersudahan. Menangkap hari ini juga berarti belajar hadir sepenuhnya. Betapa seringnya kita berada di suatu tempat, tapi pikiran kita melayang entah kemana. Kita duduk bersama teman tapi sibuk dengan ponsel. Kita makan bersama keluarga, tapi hati sedang memikirkan pekerjaan. Kita beribadah, tapi pikiran berlari ke urusan lain. Padahal, hadir itu butuh latihan, butuh kesadaran penuh. Hadir berarti merasakan detik ini tanpa tergesa, menyimak orang yang berbicara dengan sepenuh hati, menikmati makanan dengan rasa syukur, atau sekedar menghirup udara dengan rasa lega. Kehadiran penuh seperti ini membuat hidup terasa lebih nyata, lebih hidup, lebih berwarna. Banyak yang menganggap bahwa menangkap hari ini artinya harus mengejar kebahagiaan. Tapi sebenarnya lebih tepat kalau kita melihatnya sebagai kesempatan untuk memberi makna. Kebahagiaan itu sering datang sebagai bonus, bukan tujuan utama. Kalau kita hanya mengejar rasa bahagia, kita akan kecewa ketika hari terasa berat. Tapi kalau kita mencari makna, bahkan di hari yang sulit pun kita tetap bisa menemukan sesuatu yang berharga. Makna bisa muncul dari kerja keras, dari doa yang kita panjatkan, dari pelukan orang tersayang, atau bahkan dari air mata yang mengajarkan kita tentang ketabahan. Kadang kita merasa bahwa hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dengan hal-hal yang tidak penting. Tapi ironisnya, kita justru sering membuang waktu dengan scroll tanpa henti, terjebak dalam drama yang tidak perlu, atau membiarkan diri dikuasai rasa iri pada orang lain. Menangkap hari ini menuntut kita untuk lebih selektif, memilih mana yang layak diisi ke dalam hari kita, mana yang sebaiknya ditinggalkan. Dengan begitu, kita tidak hanya menjalani hidup, tapi benar-benar merasakannya dengan sadar. Menangkap hari ini juga erat hubungannya dengan rasa syukur.
Banyak orang menunda bersyukur sampai mereka merasa hidupnya sempurna. Mereka berpikir, nanti kalau sudah sukses, baru saya bisa bersyukur. Padahal, justru dengan bersyukur atas hal-hal kecil sekarang, kita membuka ruang untuk kebahagiaan lebih besar di masa depan. Syukur itu seperti kaca pembesar yang membuat kita lebih peka pada kebaikan, sekecil apapun itu. Kalau kita mau melatihnya, setiap hari akan selalu punya alasan untuk disyukuri, dan itu membuat hidup terasa lebih ringan. Di sisi lain, menangkap hari ini tidak berarti kita harus menutup mata dari tanggung jawab. Ada kalanya hari ini penuh dengan kewajiban yang tidak menyenangkan, pekerjaan yang melelahkan, atau masalah yang sulit dihadapi. Tapi justru disitulah seni menangkap hari ini, bukan hanya menerima momen indah, tapi juga berani menghadapi momen sulit dengan kepala tegak. Karena setiap rasa lelah, setiap kesulitan, juga bagian dari perjalanan yang membentuk kita. Kalau kita mau jujur, seringkali kita tumbuh lebih banyak justru dari hal-hal yang sulit, bukan dari yang mudah. Mungkin ada saatnya kita merasa hidup biasa-biasa saja, tidak ada hal istimewa yang terjadi. Tapi justru di hari-hari biasa itulah kita belajar menghargai keseharian. Tidak setiap hari harus berkilau. Ada keindahan yang sederhana dalam rutinitas, dalam hal-hal kecil yang berulang. Menangkap hari ini dalam konteks ini berarti belajar menemukan cahaya dalam hal-hal yang sering kita anggap sepele. Karena bisa jadi, momen yang sekarang terlihat biasa, kelak justru menjadi kenangan yang paling kita rindukan. Kita sering lupa bahwa hidup berjalan begitu cepat. Hari-hari bergulir tanpa kita sadari, minggu berganti, bulan berlalu, dan tahu-tahu tahun sudah berganti lagi. Banyak orang menengok ke belakang dan merasa menyesal karena terlalu banyak waktu yang terbuang sia-sia. Penyesalan itu datang bukan karena kita gagal melakukan sesuatu yang besar, melainkan karena kita gagal menikmati hal-hal sederhana yang sudah ada di depan mata. Seringkali, yang membuat kita merindukan masa lalu bukanlah pencapaian besar, melainkan momen kecil, tawa bersama teman, makan malam bersama keluarga, atau percakapan ringan di sore hari. Semua itu tampak sepele saat dijalani, tapi menjadi berharga ketika sudah lewat. Maka, menangkap hari ini berarti menyadari nilai dari momen kecil itu sebelum terlambat. Kalau kita perhatikan, banyak orang hidup dengan pola nanti. Mereka berkata, nanti kalau sudah punya uang, baru saya bahagia. Atau, nanti kalau sudah menikah, baru saya merasa lengkap. Pola pikir seperti ini membuat kita menunda hidup, seakan-akan kebahagiaan itu ada di depan, bukan di sini. Padahal kebahagiaan bukan sesuatu yang kita tunggu, tapi sesuatu yang bisa kita ciptakan dari apa yang ada sekarang. Menangkap hari ini berarti berhenti menunda, berhenti menunggu, dan mulai merasakan apa yang sudah ada. Kalau kita tidak melatih diri untuk bahagia dengan yang ada, maka bahkan ketika semua nanti tercapai, kita tetap akan merasa kurang. Menangkap hari ini juga menuntut kita untuk berdamai dengan ketidaksempurnaan. Tidak ada satupun hari yang berjalan persis sesuai rencana. Selalu ada hal-hal yang tidak sesuai keinginan. Jalanan macet, pekerjaan menumpuk, ada orang yang membuat kesal, atau bahkan sekedar tubuh terasa lelah. Kalau kita menunggu hari yang sempurna, kita tidak akan pernah menemukan momen yang layak ditangkap. Justru seni hidup adalah menemukan indahnya hari meski penuh cacat. Ketidaksempurnaan itu bukan penghalang, melainkan bagian dari cerita yang membuat hidup terasa nyata. Dalam menangkap hari ini, kita juga perlu belajar untuk memberi waktu pada diri sendiri. Dunia modern sering membuat kita merasa harus terus bergerak, harus produktif setiap detik, harus selalu ada hasil yang terlihat. Tapi manusia bukan mesin. Kita butuh waktu untuk diam, untuk sekedar duduk tenang, untuk merenung, atau hanya mendengar suara hati. Mungkin banyak orang menganggap itu membuang waktu, padahal sebenarnya itu adalah cara untuk mengisi ulang diri. Menangkap hari ini bisa sesederhana membiarkan diri bernapas tanpa terburu-buru, karena justru dalam diam, kita sering menemukan arti yang selama ini kita cari. Ada hal menarik ketika kita berusaha menangkap hari ini. Kita belajar lebih menghargai orang lain. Betapa seringnya kita menunda untuk mengatakan sesuatu yang baik pada orang yang kita sayangi. Kita berpikir masih ada banyak waktu, sampai akhirnya kita menyesal ketika kesempatan itu hilang. Kalau kita benar-benar ingin menangkap hari ini, maka jangan tunda untuk menyampaikan kasih sayang, jangan tunda untuk meminta maaf, jangan tunda untuk memberi perhatian.
karena yang kita miliki hanya hari ini, dan kita tidak pernah tahu apakah esok masih ada kesempatan yang sama. Dalam perjalanan hidup, ada banyak distraksi yang membuat kita teralihkan dari momen sekarang. Teknologi, media sosial, dan segala kesibukan sering membuat kita terjebak dalam dunia lain yang tidak nyata. Kita lebih sibuk melihat kehidupan orang lain daripada benar-benar hidup di kehidupan kita sendiri. Menangkap hari ini berarti melatih diri untuk sesekali meletakkan ponsel, menatap wajah orang di depan kita, mendengarkan cerita mereka, atau bahkan sekedar merasakan udara di sekitar. Dunia digital memang menawarkan banyak hal, tapi jangan sampai ia mencuri hari-hari kita tanpa sadar. Menangkap hari ini juga tidak lepas dari keberanian. Kadang ada hal-hal yang ingin kita lakukan tapi kita takut gagal, takut ditolak, atau takut tidak cukup baik. Rasa takut itu membuat kita menunda, padahal kesempatan hari ini tidak akan kembali. Berani mencoba, meski hasilnya belum tentu sempurna, tetap lebih berharga daripada menyesal karena tidak pernah mencoba. Keberanian kecil yang kita latih setiap hari akan menjadi modal besar di masa depan. Jadi, jangan tunggu rasa takut hilang, karena seringkali keberanian justru lahir ketika kita memilih untuk bertindak meski masih takut. Ada satu hal lagi yang penting dalam menangkap hari ini, yaitu keikhlasan. Hidup tidak selalu berjalan sesuai keinginan, dan seringkali kita tidak bisa mengontrol banyak hal. Tapi kita bisa memilih sikap. Dengan ikhlas menerima bahwa tidak semua hal bisa kita kendalikan, kita akan lebih ringan menjalani hari. Keikhlasan bukan berarti pasrah tanpa usaha, melainkan menerima kenyataan dengan hati terbuka sambil tetap melakukan yang terbaik. Dengan sikap ini, hari yang berat pun kita bisa lalui tanpa harus terbebani berlebihan. Kalau kita mau jujur, kadang kita merasa hari-hari terlalu cepat habis, padahal belum banyak yang kita lakukan. Itu karena kita tidak benar-benar hadir dalam momen yang ada. Kita sibuk dengan masa lalu dan masa depan, tapi lupa pada detik ini. Bayangkan kalau kita bisa melatih diri untuk benar-benar hadir. Setiap obrolan, setiap tawa, setiap langkah kaki, setiap tarikan lepas. Hidup kita akan terasa lebih panjang, bukan dalam hitungan tahun, tapi dalam kedalaman pengalaman. Menangkap hari ini pada akhirnya adalah tentang bagaimana kita memilih untuk sadar, bukan sekedar hidup di autopilot. Hidup selalu memberikan kita pilihan. Setiap pagi saat kita membuka mata, kita punya dua kemungkinan. Mengeluh karena hari baru dimulai, atau bersyukur karena masih diberi kesempatan. Kadang perbedaan kecil dalam cara kita menyambut hari bisa mempengaruhi segalanya. Mengeluh membuat kita melihat hanya sisi buruk, sedangkan bersyukur membuat kita lebih terbuka pada kemungkinan baik yang hadir. Menangkap hari ini dimulai dari cara kita menyambut pagi. Kalau pagi sudah kita isi dengan niat yang baik, maka sepanjang hari pun biasanya berjalan lebih ringan. Pernahkah kamu merasakan hari yang terasa berlalu begitu saja? Bangun, bekerja, makan, lalu tidur lagi, tanpa ada yang benar-benar berkesan. Itu terjadi karena kita menjalani hari dengan otomatis, tanpa kesadaran. Hidup seperti itu memang membuat waktu berjalan cepat, tapi sayangnya membuat kita merasa kosong. Menangkap hari ini berarti keluar dari autopilot itu. Kita bisa mulai dengan hal sederhana, misalnya menyadari apa yang kita lakukan. Saat makan, rasakan benar-benar rasa makanan. Saat berjalan, perhatikan langkah kaki. Saat berbicara, dengarkan sungguh-sungguh. Dengan begitu, hari yang biasa pun bisa terasa penuh makna. Menangkap hari ini juga mengajarkan kita pentingnya keseimbangan. Ada kalanya kita begitu sibuk mengejar impian sampai lupa menikmati proses. Kita bekerja keras, belajar tanpa henti, berusaha membuktikan diri. Tapi di tengah semua itu, kita lupa untuk sekedar berhenti dan bernapas. Padahal, hidup bukan hanya tentang sampai ke tujuan, tapi juga tentang perjalanan yang kita tempuh. Kalau hanya fokus pada hasil, kita bisa kehilangan kesempatan untuk menikmati prosesnya. Karena itu, penting untuk sesekali berhenti, menoleh sekitar, dan menyadari bahwa perjalanan ini sendiri adalah hadiah. Kita juga sering terjebak dalam membandingkan diri dengan orang lain. Kita melihat media sosial dan merasa hari-hari kita tidak seindah hari mereka. Orang lain tampak selalu bahagia, selalu produktif, selalu sukses, sementara kita merasa tertinggal. Padahal, apa yang kita lihat hanyalah potongan kecil, bukan keseluruhan hidup mereka. Menangkap hari ini berarti berhenti hidup dengan standar orang lain. Kita punya jalan masing-masing, punya ritme sendiri, punya cerita unik yang tidak bisa dibandingkan dengan siapapun. Kalau kita terus membandingkan, kita tidak akan pernah puas. Tapi kalau kita fokus pada hari kita sendiri, kita bisa lebih damai dan lebih bersyukur.
Satu hal yang membuat hidup terasa lebih bernilai adalah kontribusi pada orang lain. Ketika kita menangkap hari ini hanya untuk diri sendiri, rasanya cepat habis. Tapi saat kita membaginya dengan orang lain, hari itu menjadi lebih bermakna. Memberi tidak harus besar, bisa dalam bentuk senyum, ucapan tulus, atau sekedar mendengarkan orang lain bercerita. Hal-hal kecil yang kita berikan bisa jadi sangat besar artinya bagi orang lain. Dan menariknya, ketika kita membuat hari orang lain lebih baik, tanpa sadar kita juga membuat hari kita sendiri lebih berharga. Seringkali kita menunggu momen besar untuk merasa hidup, padahal sebenarnya momen kecil pun bisa membuat kita merasa utuh. Seorang anak kecil yang tertawa karena hal sederhana, langit senja dengan warna oranye yang menenangkan, hujan ringan yang jatuh di sore hari, atau bahkan secangkir teh hangat setelah hari panjang. Kalau kita mau lebih peka, hal-hal kecil itu bisa mengisi hati kita dengan keindahan. Menangkap hari ini berarti melatih diri untuk menemukan keajaiban di balik hal-hal sederhana, karena hidup tidak hanya diukur dari seberapa besar pencapaian, tapi seberapa dalam kita merasakan setiap detiknya. Menangkap hari ini juga berarti berani memaafkan, baik orang lain maupun diri sendiri. Kadang hari kita rusak bukan karena keadaan, tapi karena dendam atau rasa bersalah yang kita bawa terlalu lama. Memaafkan bukan berarti melupakan, tapi melepaskan beban yang membuat kita tidak bisa menikmati hari ini. Dengan memaafkan, hati menjadi lebih ringan dan kita bisa benar-benar hadir tanpa dibayang-bayangi masa lalu. Hidup ini singkat, terlalu singkat untuk terus membawa luka lama. Dalam setiap hari, kita akan selalu menghadapi pilihan untuk mengeluh atau bersyukur, untuk takut atau berani, untuk menunda atau bertindak. Menangkap hari ini adalah tentang memilih dengan sadar, memilih untuk bersyukur meski tidak semua berjalan sesuai keinginan, memilih untuk berani meski masih ada rasa takut, memilih untuk bertindak sekarang bukan menunda hingga esok. Pilihan-pilihan kecil itu, kalau dilakukan konsisten, akan mengubah cara kita menjalani hidup. Ada juga sisi spiritual dalam menangkap hari ini. Bagi sebagian orang, hari ini adalah kesempatan untuk semakin dekat dengan Tuhan. Kesadaran bahwa hidup ini fana membuat kita menghargai setiap detik sebagai anugerah. Doa yang kita panjatkan hari ini, ibadah yang kita lakukan dengan ikhlas, semua itu memberi kedalaman pada hidup. Saat kita menyadari bahwa hari ini adalah titipan, kita akan menjalaninya dengan lebih penuh tanggung jawab dan rasa syukur. Kita juga tidak boleh melupakan bahwa menangkap hari ini berarti menjaga diri. Tubuh kita adalah wadah yang memungkinkan kita menjalani hari. Kalau tubuh sakit, hari kita ikut terganggu. Karena itu, penting untuk merawatnya dengan makan yang cukup, istirahat yang baik, dan bergerak secukupnya. Begitu juga dengan pikiran. Ia butuh dijaga dari hal-hal yang merusak. Menjaga diri adalah bagian dari menghormati hidup. Dengan tubuh dan pikiran yang sehat, kita bisa lebih mudah hadir dan menikmati hari. Ada hal yang seringkali kita lupakan ketika berbicara soal menangkap hari ini, yaitu soal keberlanjutan. Banyak orang berpikir kalau hidup di hari ini artinya hanya bersenang-senang sekarang, tanpa peduli apa yang akan terjadi nanti. Padahal menangkap hari ini bukan berarti boros, sembrono, atau mengabaikan masa depan. Justru dengan mengisi hari ini dengan hal-hal yang benar, kita sedang membangun pondasi masa depan. Misalnya, ketika hari ini kita memilih untuk belajar sesuatu, meskipun hasilnya belum langsung terlihat, di masa depan itu akan menjadi bekal berharga. Atau saat kita menjaga hubungan baik dengan orang lain hari ini, kelak hubungan itu bisa menjadi penopang ketika kita menghadapi kesulitan. Jadi, menangkap hari ini bukan hanya soal menikmati, tapi juga menanam. Kita bisa membayangkan hidup ini seperti ladang. Setiap hari adalah kesempatan untuk menanam sesuatu. Bisa benih kebaikan, bisa benih kebiasaan baik, bisa benih ilmu, atau bahkan benih doa. Hasilnya mungkin tidak langsung terlihat, tapi waktu akan menunjukkan apa yang tumbuh dari apa yang kita tanam. Kalau kita lalai menanam hari ini, maka ladang kita akan kosong. Tapi kalau setiap hari kita isi dengan hal-hal kecil yang positif, maka perlahan kita akan melihat hasil yang besar. Dan menariknya, menanam pun bisa membawa kebahagiaan, karena kita tahu bahwa hari kita tidak terbuang sia-sia. Menangkap hari ini juga mengajarkan kita untuk lebih berani mengambil keputusan. Banyak orang terlalu lama menimbang, terlalu takut salah, hingga akhirnya kesempatan lewat begitu saja. Padahal kadang kita tidak pernah benar-benar siap, kita hanya perlu melangkah. Hari ini adalah ruang untuk belajar mengambil resiko kecil, agar kita lebih terlatih menghadapi resiko besar di masa depan. Kesalahan yang kita buat hari ini bukanlah akhir dari segalanya, tapi bagian dari proses pembelajaran.
Dengan berani memutuskan, kita memberi arah pada hidup kita daripada hanya membiarkannya terbawa arus. Dalam hidup sehari-hari, kita juga sering terjebak dalam kebiasaan menunda. Nanti saja, begitu kata kita. Nanti olahraga, nanti baca buku, nanti hubungi teman lama, nanti ucapkan maaf. Masalahnya, nanti itu sering berubah jadi tidak pernah. Menangkap hari ini adalah tentang melawan kebiasaan menunda itu. Kalau sesuatu bisa dilakukan hari ini, kenapa harus ditunda sampai besok? Besok punya urusannya sendiri, dan kita tidak pernah tahu apakah kesempatan itu masih ada. Justru dengan bertindak sekarang, kita belajar disiplin dan melatih diri untuk tidak kalah oleh rasa malas. Salah satu musuh terbesar dalam menangkap hari ini adalah rasa penat yang menumpuk. Dunia modern membuat kita sibuk tanpa henti. Pekerjaan, tugas, target, kewajiban, semua menuntut waktu kita. Akhirnya, kita merasa tidak punya ruang untuk sekedar menikmati hari. Padahal, menangkap hari ini tidak harus rumit. Kita bisa menyisihkan waktu sejenak untuk diri sendiri, sekedar menarik napas panjang, menikmati pemandangan, atau beristirahat tanpa rasa bersalah. Memang terdengar sepele, tapi momen-momen kecil itu bisa membuat hari terasa lebih hidup. Kalau kita tidak pernah berhenti, kita bisa kehilangan kesempatan untuk benar-benar merasakan hidup itu sendiri. Menariknya, ketika kita mulai melatih diri untuk menangkap hari ini, kita akan lebih peka terhadap hal-hal yang sebelumnya terasa biasa saja. Misalnya suara burung di pagi hari yang dulu kita abaikan, ternyata bisa memberi ketenangan, atau sapaan ramah dari tetangga yang sebelumnya kita tidak hiraukan, ternyata bisa membuat kita merasa lebih terhubung. Kehidupan sehari-hari penuh dengan detail yang indah, hanya saja kita terlalu sibuk untuk menyadarinya. Dengan belajar hadir, kita bisa melihat bahwa kebahagiaan tidak selalu harus dicari jauh-jauh karena ia ada di sekitar kita, menunggu untuk disadari. Menangkap hari ini juga berkaitan erat dengan bagaimana kita memandang waktu. Waktu adalah sesuatu yang paling adil karena semua orang mendapat porsi yang sama, yaitu 24 jam sehari. Bedanya terletak pada bagaimana kita mengisinya. Ada yang memilih menghabiskannya untuk hal-hal yang membuatnya berkembang, ada pula yang hanya membiarkannya lewat tanpa arah. Menyadari betapa berharganya waktu membuat kita lebih berhati-hati dalam menggunakannya. Kita jadi lebih selektif dalam memilih kegiatan, lebih sadar dalam menentukan prioritas, dan lebih menghargai momen bersama orang lain. Kadang kita terlalu sibuk mengejar sesuatu yang besar sampai melupakan hal-hal kecil yang justru membuat hidup terasa lengkap. Seorang anak kecil tidak menunggu hal besar untuk tertawa. Ia bisa bahagia hanya dengan balon kecil atau es krim murah. Dari mereka, kita bisa belajar bahwa kebahagiaan bukan tentang seberapa besar sesuatu, tapi seberapa tulus kita merasakannya. Kalau kita bisa menangkap hari ini dengan hati yang sederhana, kita akan lebih mudah merasa puas. Karena hidup bukan tentang seberapa banyak yang kita punya, melainkan seberapa dalam kita menghargai yang sudah ada. Ada kalanya, hari ini tidak berjalan sesuai harapan. Kita mungkin menghadapi kabar buruk, kegagalan, atau kehilangan. Dalam situasi itu, menangkap hari ini bukan berarti memaksa diri untuk bahagia, melainkan berani menerima rasa sakit itu apa adanya. Karena dengan mengakui kesedihan, kita memberi ruang untuk sembuh. Hari ini tetap bisa kita tangkap meski penuh air mata, karena rasa sakit pun bagian dari hidup. Justru dari sana kita belajar arti kekuatan, arti ketabahan, dan arti pentingnya menghargai saat-saat baik yang sering kita abaikan. Jadi, menangkap hari ini bukanlah tujuan sekali jadi, melainkan kebiasaan yang perlu dilatih setiap hari. Sama seperti otot yang perlu dilatih agar kuat, kemampuan untuk hadir dan menikmati hari juga butuh latihan. Mungkin awalnya terasa sulit, kita sering lupa, sering teralihkan, tapi perlahan kalau kita terus melatihnya, kita akan semakin terbiasa. Sampai akhirnya kita bisa benar-benar menjalani hidup tanpa merasa kehilangan banyak momen. Dan ketika suatu saat nanti kita menoleh ke belakang, kita bisa tersenyum karena tahu bahwa kita tidak hanya hidup panjang, tapi juga hidup penuh. Salah satu cara terbaik untuk benar-benar menangkap hari ini adalah dengan melatih rasa ingin tahu. Kadang kita menjalani hari hanya dengan rutinitas yang sama, sehingga kita kehilangan semangat untuk melihat hal baru. Padahal, rasa ingin tahu bisa membuat hidup terasa segar. Misalnya, mencoba jalan baru ketika pulang kerja, membaca buku dengan tema yang berbeda dari biasanya,
atau sekedar bertanya lebih dalam kepada orang yang kita temui. Dengan begitu, setiap hari tidak hanya menjadi pengulangan, tapi selalu ada warna baru yang bisa kita temukan. Menangkap hari ini berarti mengajarkan kita bahwa hidup punya banyak sudut pandang, dan kalau kita membuka diri, kita akan lebih mudah menemukan kejutan-kejutan kecil yang menyenangkan. Selain rasa ingin tahu, kita juga butuh melatih rasa kagum. Saat kecil, kita mudah sekali kagum pada hal-hal sederhana, pelangi, kupu-kupu, atau suara hujan. Tapi seiring bertambahnya usia, kita kehilangan kemampuan itu. Kita jadi terbiasa, lalu merasa semua hal hanya biasa saja. Padahal, hidup akan lebih indah jika kita mau belajar kagum lagi. Menangkap hari ini berarti tidak kehilangan rasa kagum itu. Kita bisa melihat langit malam dengan bintang-bintang dan berkata, "Wow, ini indah." Kita bisa mendengar tawa anak kecil dan merasa hangat. Dengan rasa kagum, kita bisa merasakan betapa berharganya momen yang sering kita anggap remeh. Menangkap hari ini juga erat kaitannya dengan keberanian untuk memperlambat langkah. Dunia modern membuat kita selalu terburu-buru, seakan-akan waktu tidak pernah cukup. Kita ingin serba cepat, serba instan, serba segera. Tapi kadang, justru dengan memperlambat langkah, kita bisa lebih menikmati perjalanan. Tidak perlu selalu mengejar kecepatan, karena hidup bukan lomba lari. Hidup adalah perjalanan panjang dan kita berhak menikmatinya dengan ritme yang sesuai. Berhenti sejenak untuk melihat sekeliling, untuk merasakan angin, atau untuk sekedar menarik nafas dalam-dalam, itu juga bagian dari menangkap hari. Ada pula dimensi hubungan dengan orang lain dalam menangkap hari ini. Seberapa sering kita berada di dekat orang yang kita sayangi, tapi pikiran kita melayang ke tempat lain. Kita duduk bersama keluarga tapi sibuk dengan ponsel. Atau bertemu teman tapi hati kita sibuk dengan masalah kerja. Padahal salah satu cara terbaik untuk benar-benar menangkap hari ini adalah dengan hadir sepenuhnya bersama orang yang ada di depan kita. Mendengarkan dengan sungguh-sungguh, menatap mata mereka, memberi perhatian penuh. Hal-hal kecil seperti itu bisa memperdalam hubungan dan membuat kita lebih merasa hidup. Tidak jarang kita merasa bahwa hari kita terlalu penuh dengan hal-hal yang tidak kita sukai. Tugas, tanggung jawab, pekerjaan, atau kewajiban lainnya. Tapi menangkap hari ini bukan berarti menyingkirkan semua itu, melainkan mengubah cara kita melihatnya. Bahkan hal yang kita anggap membosankan bisa menjadi bermakna kalau kita menaruh hati di dalamnya. Misalnya, mencuci piring sambil bersyukur karena masih punya makanan, atau bekerja keras sambil menyadari bahwa itu adalah cara kita menafkahi orang-orang yang kita cintai. Dengan begitu, kita bisa menemukan nilai dalam aktivitas sehari-hari, bukan hanya dalam momen-momen besar. Menangkap hari ini juga berarti memberi diri kita izin untuk gagal. Banyak orang menahan diri dari mencoba sesuatu karena takut gagal. Padahal kegagalan adalah bagian dari hidup. Kalau kita terus menunggu saat di mana kita benar-benar siap, mungkin kita tidak akan pernah memulainya. Dengan mencoba hari ini, meski hasilnya belum tentu sempurna, kita sedang mengisi hari dengan keberanian. Dan ketika gagal, kita tetap bisa berkata bahwa hari ini tidak sia-sia karena kita sudah belajar sesuatu. Gagal hari ini lebih baik daripada menyesal di kemudian hari karena tidak pernah mencoba. Kita juga tidak boleh lupa bahwa menangkap hari ini kadang berarti memberi. Memberi tidak selalu berupa uang atau barang, tapi bisa berupa waktu, perhatian, atau tenaga. Ketika kita meluangkan waktu untuk menemani seseorang, ketika kita benar-benar mendengarkan tanpa menghakimi, ketika kita membantu meski kecil, itu semua adalah cara kita mengisi hari dengan makna. Menariknya, saat kita memberi, kita juga menerima. Kita menerima rasa puas, rasa hangat, dan rasa terhubung dengan sesama manusia. Hari yang kita isi dengan memberi hampir selalu terasa lebih makna dibanding hari yang hanya kita isi untuk diri sendiri. Ada kalanya kita merasa hari ini terlalu berat untuk ditangkap. Tugas menumpuk, masalah datang bertubi-tubi, atau hati terasa hancur. Dalam kondisi seperti itu, mungkin kita tidak bisa melakukan banyak hal. Tapi menangkap hari ini bisa sesederhana bertahan. Bangun dari tempat tidur meski berat, menghirup udara meski dada terasa sesak, atau sekedar berkata pada diri sendiri,
saya masih di sini. Itu pun sudah cukup. Menangkap hari ini tidak selalu berarti melakukan sesuatu yang besar. Kadang bertahan hidup saja sudah bentuk keberanian yang luar biasa. Kalau kita terus berlatih menangkap hari ini, kita akan belajar bahwa hidup bukanlah tentang jumlah hari yang panjang, tapi tentang kualitas dari setiap harinya. Ada orang yang hidup panjang tapi tidak pernah benar-benar hadir. Ada juga orang yang hidup lebih singkat tapi setiap harinya penuh makna, sehingga kehadirannya tetap terasa meski ia sudah pergi. Jadi, pertanyaan sebenarnya bukanlah berapa lama kita hidup, tapi seberapa dalam kita hidup di hari ini. Dengan kesadaran itu, kita akan lebih hati-hati dalam mengisi waktu, karena kita tahu setiap hari adalah hadiah yang tidak bisa diulang. Jadi menangkap hari ini adalah seni untuk mencintai hidup apa adanya. Hidup tidak selalu indah, tidak selalu mudah, tidak selalu sesuai rencana. Tapi kalau kita bisa menemukan makna dalam setiap detik, kita tidak akan merasa kehilangan. Kita bisa menutup mata di malam hari dengan tenang, karena tahu bahwa hari ini sudah kita jalani dengan sepenuh hati. Besok mungkin ada lagi tantangan baru, tapi itu urusan nanti. Yang terpenting, hari ini sudah kita tangkap, sudah kita isi, sudah kita nikmati. Hidup bukan hanya tentang menunggu momen besar datang, melainkan bagaimana kita mengelola momen kecil yang sering terlewatkan. Banyak orang sibuk mengejar mimpi besar sampai lupa bahwa perjalanan menuju mimpi itu sendiri juga bagian dari hidup yang layak dinikmati. Misalnya, seseorang mungkin bercita-cita ingin jadi sukses di usia muda, punya rumah, mobil, dan segala yang ia impikan. Namun dalam proses mengejar itu, ia lupa tertawa bersama teman, lupa menikmati secangkir kopi dengan tenang, lupa menyapa orang tua dengan tulus, atau sekedar berjalan tanpa beban di sore hari. Padahal disitulah letak makna dari menangkap hari ini. Tidak ada yang melarang bermimpi besar, bahkan itu penting. Tapi jangan sampai hari-hari yang kita jalani terasa hampa, hanya karena kita terlalu sibuk memandang jauh ke depan. Jika kita renungkan, banyak orang di masa tuanya justru menyesal bukan karena gagal mencapai target tertentu, melainkan karena tidak menikmati perjalanannya. Mereka menyesal tidak sering meluangkan waktu untuk hal-hal sederhana, seperti duduk bersama keluarga, bermain dengan anak-anak, atau menulis catatan harian untuk mengenang perjalanan hidup. Mereka mungkin berhasil dari segi materi, tapi hatinya kosong karena lupa bahwa setiap hari adalah hadiah yang tidak bisa kembali lagi. Itulah mengapa penting sekali kita belajar untuk menangkap hari ini, tanpa harus merasa terburu-buru atau khawatir berlebihan tentang esok. Ada kalanya kita perlu berhenti sejenak dari hiruk-pikuk dunia. Menangkap hari ini bisa berarti memutus sejenak koneksi dari media sosial, lalu benar-benar hadir di dunia nyata. Misalnya, menikmati makan malam tanpa harus terganggu oleh notifikasi, atau berbicara dengan teman tanpa sibuk menatap layar. Sederhana tapi sering dilupakan. Dunia modern memang menawarkan kecepatan, tapi terkadang yang kita butuhkan justru adalah melambat agar bisa merasakan kehidupan lebih dalam. Menangkap hari ini juga erat kaitannya dengan rasa syukur. Saat kita bangun pagi, masih bisa bernapas, masih bisa mendengar kicau burung atau melihat cahaya matahari masuk lewat jendela, itu sudah alasan besar untuk bersyukur. Banyak orang yang mungkin tidak mendapat kesempatan yang sama hari ini. Rasa syukur membuat kita sadar bahwa setiap momen itu berharga, bahkan meski terasa biasa saja. Dengan begitu, kita lebih mudah merasa cukup dan tidak selalu membandingkan diri dengan orang lain. Namun, menangkap hari ini bukan berarti hidup tanpa arah atau asal-asalan. Justru sebaliknya, kita bisa tetap punya rencana, tapi dengan cara yang lebih bijak. Misalnya kita punya target belajar sesuatu, lalu fokus melakukannya hari ini, bukan sekedar menundanya hingga besok. Atau kita ingin lebih sehat, maka kita mulai dengan berjalan kaki 15 menit hari ini, bukan menunggu saat sempurna untuk memulainya. Dengan begitu, kita belajar bahwa setiap langkah kecil yang dilakukan hari ini akan membangun masa depan yang lebih baik. Kadang yang membuat kita gagal menangkap hari ini adalah rasa takut gagal. Kita terlalu khawatir apa kata orang, terlalu takut melangkah salah sampai akhirnya kita tidak melakukan apapun. Padahal kalau dipikir-pikir, hari ini tidak akan pernah kembali. Jadi lebih baik berani mencoba daripada hanya menunggu. Kalaupun gagal, setidaknya kita punya pengalaman dan cerita. Kalau berhasil, itu akan menjadi pijakan untuk langkah berikutnya.
Intinya hari ini terlalu berharga untuk dilewatkan hanya karena kita sibuk dengan rasa takut yang belum tentu nyata. Selain itu, menangkap hari ini juga berarti belajar menghargai orang-orang di sekitar kita. Seringkali kita merasa mereka akan selalu ada, sehingga kita menunda untuk mengungkapkan rasa sayang atau perhatian. Padahal, kita tidak pernah tahu kapan terakhir kali bisa bersama. Menangkap hari ini bisa sesederhana mengirim pesan ke sahabat lama, menelepon orang tua, atau sekedar tersenyum kepada orang asing di jalan. Hal-hal kecil seperti itu mampu memberi arti besar, bukan hanya bagi kita, tapi juga bagi orang lain. Seiring berjalannya waktu, kita semakin sadar bahwa hari-hari berlalu begitu cepat. Tiba-tiba minggu sudah berganti, bulan berakhir, dan tahun pun melesat. Kalau kita tidak berusaha benar-benar hadir, kita akan merasa hidup hanya sekedar lewat tanpa meninggalkan jejak apapun. Menangkap hari ini membantu kita memperlambat waktu dalam hati, membuat kita benar-benar merasakan momen yang sedang dijalani, bukan sekedar menunggu hari libur atau peristiwa besar. Jadi, menangkap hari ini adalah seni hidup yang sederhana tapi dalam. Ia mengajarkan kita untuk hadir sepenuhnya, bersyukur atas yang ada, berani melangkah, dan menghargai hubungan yang kita punya. Tidak ada jaminan tentang esok, dan masa lalu sudah tidak bisa diubah. Yang benar-benar ada di tangan kita hanyalah hari ini. Maka alangkah indahnya jika kita bisa menjalaninya dengan penuh kesadaran. Karena siapa tahu, justru dari momen kecil hari inilah kita menemukan kebahagiaan yang selama ini kita cari.